Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Narita Putri Warisman. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mempersiapkan perkuliahan yang kembali tatap muka. Simak terus videonya ya. Tak terasa sudah kurang lebihnya 2 tahun pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diberlakukan. Ada angin segar untuk yang sudah rindu dengan suasana kelas, karena tahun ini pelaksanaan perkuliahan sudah mulai dilakukan secara tatap muka. Tapi sebelum itu, saya pengen flashback bentar deh. Ikut yuk. Saya adalah lulusan sekolah menengah atas di tahun 2020, di mana pada saat itu virus COVID-19 masih sangat mewabah di negara kita ini. Dan pada masa itu, semua kegiatan dilakukan secara daring. Begitu pula ketika saya poema atau Pekan Orientasi Mahasiswa. Semua kegiatan poema pun dilakukan melalui platform Zoom. Setelah kegiatan poema selesai, perkuliahan pun masih dilakukan secara online karena virus COVID-19 yang belum mereda dan masih mewabah. Waktu itu rasanya membosankan karena kita dianjurkan untuk di rumah saja. Tetapi apa boleh buat? Karena memang kondisi dan keadaan yang mengharuskan kita untuk tetap di dalam rumah. Sebagai mahasiswi baru, saya menjalani keseharian saya selayaknya mahasiswi pada umumnya, akan tetapi dengan kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Tahun itu adalah tahun pertama kali saya masuk di bangku kuliah. Kali pertama juga saya merasakan yang namanya pembelajaran online. Yang saya rasakan ketika perkuliahan online itu ya ada enaknya dan gak enaknya sih. Ketika ada jadwal kuliah pagi, saya tidak perlu buru-buru mempersiapkan diri atau bangun pagi lebih awal, karena saya hanya perlu mandi dan tidak perlu bingung memilih outfit. Tetapi ketika perkuliahan tatap muka seperti sekarang ini, saya harus bangun dan mempersiapkan diri lebih awal supaya tidak terlambat datang ke kampus. Hal ini membuat saya merasa tidak nyaman dan seringkali saya merasa mager karena sudah 2 tahun lamanya saya terbiasa dengan kenyamanan di rumah. Maka dari itu saya berusaha mencoba membiasakan diri saya. Jika kita merasa tidak nyaman dengan kondisi baru yang sekarang, alangkah baiknya kita mulai membiasakan diri, mengadaptasikan diri kita untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan keadaan yang mengharuskan kita keluar dari zona nyaman. Maka dari itu, kita perlu melakukan yang namanya keluar dari zona nyaman. Nah teman-teman, kita tidak boleh terus-terusan berada di zona nyaman kita, karena itu akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Kita tidak akan bertumbuh dan sulit untuk maju. Kita harus berani keluar menemukan lingkungan yang baru. Memang sih, tidak mudah untuk meninggalkan sesuatu yang sudah membuat kita terlalu nyaman. Tetapi ingat, suatu hal yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Tidak mudah bukan berarti mustahil. Sesuatu yang tidak mudah itu akan terus menjadi tidak mudah kalau kita tidak mencoba dan menghadapinya. Semuanya akan terasa lebih mudah jika kita menikmatinya. Maka, nikmatilah apapun yang kamu miliki hari ini. Seperti halnya ketika sekarang ini, perkuliahan sudah mulai tatap muka. Mau tidak mau, kita diharuskan untuk keluar dari zona nyaman kita sebelumnya. Yang tadinya kita selalu bangun siang, maka sekarang kita harus membiasakan bangun lebih awal. Yang tadinya kita jarang belajar, sekarang harus lebih meningkatkan kapasitas belajar kita. Semua itu kita lakukan juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, itu tadi adalah sedikit pengalaman dari saya dan cara bagaimana saya keluar dari zona nyaman saya. Ayo kita bangkit, memulai dari awal lagi, membangun kebiasaan baru dan membuang kebiasaan lama. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Let's get out of our comfort zone.